Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 52, termasuk skenario perjalanan cinta. Candi memukul keras wajah Gino. Kali ini emosinya benar-benar tak dikendalikan lagi. Gino yang sudah mabuk parah hanya nyengir kesakitan. Melihat Candi memukul Gino, Reza langsung bergegas ke arah mereka. Reza sudah memperhatikan mereka sedari mereka mengobrol tadi. Dia sudah siap siaga seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau jika rencana Candi meleset. Setelah Candi menelponnya tadi dan menceritakan soal rencananya, Reza langsung bergegas menuju kafe yang diberitahu Candi. Rencana mereka hari ini adalah membuat Gino mengakui semua perbuatannya dan meringkus Gino untuk diamankan. Gino dengan sisa kesadarannya menarik tangan Candi kasar dan langsung mendekatkan bibirnya di wajah Candi. Namun satu pukulan langsung membuat Gino tersungkur dan menabrak meja. Suara gaduh pecahan gelas dan botol sedikit menarik perhatian pengunjung lain. "Berani kau menyentuhnya, gue pastiin lu bonyok," ancam Reza geram. Tatapannya tajam dengan marah yang berapi-api. Gino sempoyongan, dia berusaha bangun namun tubuhnya serasa tak bertenaga lagi. Reza langsung memukulnya lagi, kali ini pukulan yang lebih keras. "Itu untuk ganjaran lu yang udah mencurangi Devon, lu harus tanggung jawab atas perbuatan lu." Reza memberi komando pada dua anak buahnya yang sedari tadi mengikutinya. Dia segera memerintahkan mereka untuk membawa Gino ke tempat pengamanan. Sebelum Devon datang, semua bukti sudah harus terkumpul. "Bawa dia ke markas kita, ikat dan jangan biarkan dia kabur," titah Reza garang. Candi bernafas lega. Pak Reza datang di waktu yang tepat. Dia hampir ketakutan saat Gino mulai menyerangnya. Jujur Candi tak begitu pandai menjaga diri seperti Rere. Rere memang tak jago silat, namun sedikit banyaknya Rere bisa nunjukin orang, sedang Candi hanya pura-pura berani. "Kamu nggak apa-apa Ken?" Pertanyaan Reza justru membuat Candi tercengang. Apa dia salah dengar? "Hei," ditanya malah bengong. Reza membuyarkan lamunan Candi. "Kamu baik-baik saja kan?" "Benar, gue nggak salah dengar Pak Ejang ngomong pakai bahasa aku kamu," ucap batin Candi senang. "Halo Ken, kamu nggak ikutan mabok kan?" Reza sedikit bingung karena Candi cuman melongo. "Hehehe, nggak Pak, hanya heran," sahut Candi. "Heran? Apa yang bikin kamu heran?" "Ah, nggak, lupain aja. Ayo segera pulang, ini udah malam, nggak baik cewek masih di luar rumah, apalagi pakaianmu tipis gini." Reza menggandeng tangan Candi membuat Candi kembali tercengang. "Ada apa lagi sih Ken? Kenapa kamu jadi aneh gini?" keluh Reza. "Nggak apa-apa Pak, belum terbiasa," keknya. Candi mengikuti langkah Reza. Dia membiarkan tangannya digandeng Reza sampai keluar kafe. Meski sebenarnya jantungnya hampir keluar saking nervosnya, tapi jarang-jarang kan Pak Eja perhatian ke Candi.
Aku anterin kamu pulang ya. Nih pakai jasku, pakaianmu terlalu transparan bikin banyak orang tertarik untuk melihat. Reza melepas jasnya dan memberikan ke Candi. Candi jadi orang blon, cuman plonga-plongo sambil tersenyum, bisa dibilang Candi lagi GR. Entah dia sadari atau enggak, tapi rasanya baru hari ini Pak Reza memperlihatkan sikap manisnya pada Candi. Candi langsung duduk patuh di sebelah Reza yang mengemudi. Reza hanya diam tetap fokus menyetir meski sesekali melirik Candi yang tiba-tiba diam. Padahal ada banyak hal yang mau ia tanyakan padanya. Ken, panggil Reza akhirnya. Sahut Candi. Tadi Gino ngomong apa aja ke lu, gue nggak terlalu denger jelas soalnya, tanya Reza. Ya, udah balik lu gue lagi, keluh batin Candi. Ken, lu kenapa sih dari tadi aneh banget, lu abis diapain sama Gino, lu shock atau takut? Nggak apa-apa Pak, Candi menghela nafas panjangnya. Tadi Gino udah menceritakan semuanya yang dia lakukan. Mungkin Pak Reza juga dengarkan tadi. Udah sempet nonjok Gino buat Pak Devon. Iya gue denger dikit, yang pas dia bilang mencurangi produk Devon di gudang. Saya sudah ada rekaman obrolan kami tadi, bisa untuk bukti. Rere kembali memutar semua obrolan dirinya dengan Gino tadi. Reza mendengarkannya dengan teliti. Oke Ken, kirim ke email gue, dan lu tetap simpen juga, jangan dulu dihapus sebelum kita kasih ke Devon. Ngomong-ngomong, Pak Bos udah ketemu Rere belum ya? Saya khawatir. Tadi siang gue telpon sih belum, soalnya agak jauh tempat Rere sama kota, dan juga mereka terhalang komunikasi, karena bahasa daerah yang tidak dimengerti. Re, gue kangen sama lu baik-baik ya sampai Pak Bos nemuin lu, Candi terlihat sedih. Tenang aja, Devon pasti segera ketemu Rere, hibur Reza menenangkan. Rere itu sahabat terbaik saya sejak dulu Pak, susah seneng kita lewati bareng. Kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk pada Rere, saya nggak tahu gimana sedihnya saya, dia yang selalu perhatian dan tulus sama saya. Gue tahu Rere itu orang baik, gue yakin dia pasti akan dipertemukan dengan orang yang baik juga. Ken, Rizky itu mantan pacarmu, tanya Reza kembali dengan aku kamu. Gitu deh, bisa dibilang saya ini gampang ketipu sih Pak, tiap punya pacar pasti sama orang yang gak jelas. Kemarin sama Rizky ini bener-bener bodohi saya, untung Rere selalu ngingetin, percintaan saya kurang bagus. Candi curhat tanpa dia sadar, seakan ingin meluapkan sesalnya pada nasib percintaan yang selalu dialaminya. Lu nggak sendiri Ken, gue juga pernah suka sama seseorang, tapi orang itu sama sekali nggak menghargai gue, bahkan sampai hari ini masih terus ngeremehin gue. Sampai pada titik dia gila cinta dan dibutakan cinta, membuat sikap angkuhnya menjadi jahat dan kejam. Gue seakan lupa dan tak kenal siapa dia. Reza ikut curhat. Bapak masih menyukainya. Candi sepertinya tertarik dengan curhatan Reza. Entah, yang gue rasakan saat ini gue muak dan ilfil dengan kebodohannya, jawab Reza datar.
Seakan wajah wanita yang dulu dicintainya sedang berputar-putar di pikirannya. Pak Gang, rumah saya sudah sampai. Candi menyuruh Reza berhenti. Makasih Pak, udah dianterin. Besok jasnya saya laundry dulu ya. Pamit. Candi segera turun dari mobil Reza. Ken, Reza mencekal tangan Candi. Kamu orangnya ceria, cekatan, dan jeli. Jangan berubah hanya karena cinta ya. Aku suka itu. Ucapan Reza membuat Candi terdiam. Sebenarnya dia sendiri tak mengerti apa yang sebenarnya dikatakan Reza. Kadang aku kamu, kadang lu gue. Bikin baper aja Pak Reza ini. Iya Pak, itu saja yang keluar dari bibir Candi lalu segera turun dari mobil. Menyembunyikan degup jantungnya yang makin kencang dan wajahnya yang merona. Terima kasih, kamu sudah membantu aku dan Devon dalam menyelesaikan masalah ini, ucap Reza sebelum meninggalkan Candi. Candi hanya tersenyum. Please Ken, jangan GR, nggak boleh gampang baperan lagi jadi cewek. Pak Reza baik gitu karena lu udah berhasil ngebantu mereka dalam masalah ini, itu aja nggak lebih. Bukan karena ada perasaan lain. Please Ken, jangan bodoh dengan hati lu yang mudah terpengaruh. Lu harus pintar mulai sekarang, belajar dari kesalahan yang udah-udah. Candi menggurui dirinya sendiri, membentengi hatinya agar tak rapuh karena kecewa lagi. Rere duduk dengan tak bersemangat di halaman rumah Pak Kadus, setelah mengirim pesan pada Candi kemarin. Sampai seharian ini sama sekali tak ada tanda kemunculan Devon, bahkan Candi tak membalas pesannya. Padahal Rere cuman izin numpang di rumah Pak Kadus cuman 1 hari, malah ini udah molor mau 2 hari. Sebenarnya warga di sini ramah dan baik, hanya karena Rere tak begitu paham bahasa mereka. Dan mereka pun jarang yang fasih bahasa Indonesia, membuat komunikasi mereka terhalang. Rere memilih untuk lebih banyak diam, hanya ikut beberes di rumah Pak Kadus tadi pagi. Di dusun ini lagi musim panen durian, jadi banyak warga yang memilih tinggal di kebunnya sambil menunggu durian. Akbar juga seharian ini nggak menemuinya. Dia sudah izin mau nyadap karet sekaligus mengantar ke pengepul. Bisa jadi pulangnya sorean nanti. Di kampung orang yang gue nggak tahu bahasanya, nggak kenal siapapun, nggak bawa HP dan nggak tahu mau ngapain. Serasa hidup ini terlalu membosankan. Duh, jadi orang pendiam mendadak nih gue, jadi nggak banyak tingkah juga, hahaha, jadi langsung kayak Putri Solo. Gumam Rere cengengesan, menertawakan dirinya sendiri yang plonga-plongo tak jelas. Kak Devon, lu nyariin gue nggak ya? Tapi kalau menurut gue sih lu lebih dulu selesain masalah kantor lu, itu emergency soalnya. Sorry ya, gue belum tahu siapa pelakunya, malah gue udah kebuang di sini, untung gue kebal. Hahaha, jadi nggak harus dirawat, udah sembuh. Rere bersenandung lirih, menyanyikan lagu kenangan bersama Devon kala itu. Lagu inilah awal dari kedekatan mereka hingga menjadi seperti sekarang.
Aku pernah melakukan itu sama kamu ya. Apa kita sudah dikatakan suami istri seutuhnya? Aku jadi takut cintamu berubah setelah kita tak bertemu ini. Sebuah suara membuyarkan lamunan sendu Rere, suara yang sangat familiar dengan lagu yang dilantunkannya. Jantung Rere berdegup tak beraturan, dia memberanikan diri menoleh ke sumber suara itu. Seorang laki-laki tinggi besar wajah sedikit blasteran tengah menatapnya dengan tatapan penuh rindu. Lalu merentangkan kedua tangannya menyambut Rere. Rere berkaca-kaca, dia bahkan tak mengira lelaki itu akan benar datang menjemputnya. Kak Devon, panggil Rere lirih namun langsung berlari menghamburkan pelukan di dada bidangnya. Devon mendekap erat tubuh istrinya seolah tak mau lagi melepas walau sedetik pun. Lama mereka terhanyut dengan pertemuan yang amat dirindukan. Devon merasa amat lega melihat istri lucunya dalam keadaan baik-baik saja, jauh dari pemikiran buruknya. Sedang Rere begitu terharu dengan kedatangan Devon yang mencarinya, dia semakin yakin jika Devon peduli dengan dirinya. Sayang, aku amat takut kehilangan kamu, aku hampir gila mencarimu, tak tahu kemana. Bisik Devon lembut, kata-kata yang sama sekali tak dikira oleh Rere. Aku juga takut tak bertemu denganmu lagi, balas Rere sambil menangis. Sudah jangan nangis, aku sudah di sini bersamamu. Devon melepas pelukan Rere lalu menyeka air mata Rere di pipi. Aku janji sayang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Kali ini aku benar-benar bersungguh. Maafkan aku yang masih belum bisa menepati janjiku untuk menjagamu. Kamu selalu dalam bahaya, menerima kekerasan, keluh Devon penuh sesal. Sudahlah, ini bukan salahmu, ini termasuk skenario perjalanan cinta kita, balas Rere menenangkan Devon. Oh ya, apa kamu tahu aku di sini karena Candi? Tanya Rere. Mereka bahkan lupa jika mereka mengobrol masih berdiri. Candi kasih tahu. Kalau kamu menghubunginya lewat inbox, kamu mengirim alamatmu. Kenapa tak langsung padaku sayang? Balas Devon. Kata sayang yang keluar dari bibir Devon itu terasa lebih merdu dan menggetarkan hati Rere. Nadanya lebih indah dari suara Rizky Febian waktu nyanyi lagu Cuek. HP-ku hilang, aku tak tahu akun sosmedmu, balas Rere. HP-mu tak hilang, ada sama aku sekarang. Polisi menemukan motor dan tasmu di jalan. Iya aku ingat. Ada orang yang menyerangku, menarik dan menyenggol motorku hingga jatuh. Lalu ada mobil yang menghantamku hingga ku terpental. Lalu seorang perempuan turun dari mobil itu mengumpatku. Dan memberi perintah pada anak buahnya untuk menyingkirkanku sejauh mungkin dari hidupmu. Rere kembali mengingat kejadian itu. Kurasa perempuan itu pengagum rahasiamu yang anarkis, lanjut Rere. Apa kau ingat wajah perempuan itu? Rere menggeleng. Dia memakai topi panjang besar, apa sih namanya? Aku lupa, Bot kalau nggak salah.
warnanya putih. Rere mencoba mengingat ciri-ciri wanita itu. Akan kucari nanti, ku pastikan dia akan menerima ganjaran sesuai dengan perlakuannya padamu. Rere mengangguk, lalu kembali memeluk Devon. Rasanya rindu di hatinya belum puas terobati. Oh ya Kak, ayo ke dalam rumah. Ini rumah Pak Kadus, orang baik yang mau menampungku dari kemarin. Rere mengajak Devon ke rumah Pak Kadus. Terlihat Pak Kadus baru pulang dari kebun. Hari memang sudah mulai sore. Pak Kadus tengah duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir kopi bubuk yang ditumbuk Bu Kadus tadi pagi. Pak, kenalin ini suami Rere. Rere menyapa Pak Kadus sambil memperkenalkan Devon. Oh, suami Kabadek, balas Pak Kadus sambil menjabat tangan Devon. Kayak jeme bule. Nama saya Devon Pak, bukan Jam, sahut Devon memperkenalkan diri. Rere hanya cekikikan. Jeme sayang, bukan Jam, jelas Rere sambil menahan tawa. My name Devon, protes Devon lagi. Iya, Jeme itu kalau di sini, orang, bukan nama. Pak Kadus hanya menatap mereka dengan bingung. Oh maaf Pak, saya belum tahu, ucap Devon akhirnya. Tak apalah, Bapang nih Jeme dusun, tak begitu fasih bahasa Indonesia, maklumlah ya nak. Devon hanya meringis sambil mengangguk, anggap saja dia pura-pura ngerti. Pak, terima kasih sudah menampung Rere di sini, menolongnya dengan baik. Kedatangan saya ke sini mau menjemput dia untuk kembali pulang ke Jakarta. Bapang senang kalau Non Rere sudah dijemput, kasihan dia di sini. Sepertinya obrolan Devon dan Pak Kadus terhalang bahasa, jadi terkesan kaku dan hanya kata-kata penting yang mereka bicarakan, selebihnya mereka sama-sama diam dan canggung. Oh ya Kak, kemarin ada anak sini yang menolongku dan membawaku ke rumah Pak Kadus. Namanya Akbar, aku sudah janji padanya untuk membawanya ke Jakarta dan bekerja di kantormu. Rere teringat Akbar. Apa dia lebih tampan dariku? Devon berubah sensi. Kalau lagi cemburu gini Devon makin terlihat menggemaskan. Sayang, dia itu masih bocah baru lulus SMA, gantengan kamu, tenang aja. Rere menenangkan Devon dengan sedikit menggombalinya. Begitulah cowok kalau lagi bucin, dari yang sok jutek dan sok gak peduli berubah jadi sensi dan takut kehilangan. Oh Akbar, iya Bapang panggilkan budaknya dulu. Pak Kadus segera menuju rumah Akbar. Anak itu punya budak, ngapain kerja? Devon makin bingung. Sayang, budak itu di sini panggilan anak, jadi kalau anak itu manggilnya budak, Rere sabar menjelaskan pada Devon. Confusing, keluh Devon pasrah. Tapi kamu mau terima dia jadi karyawan kan? Apa aja bisa kok, bujuk Rere. Kita lihat nanti. Ayuk manggil aku, tanya Akbar yang datang bersama Pak Kadus, membuyarkan obrolan Rere dan Devon. Akbar menatap Devon sedikit takut, wajahnya memang tampan namun kelihatan jutek dan galak. Ayuk, namamu diganti di sini,
Devon kembali protes. Ayuk itu panggilan untuk kakak perempuan, Rere kembali menjelaskan masih dengan sabar. Kau Akbar, Devon langsung membidik Akbar, membuat lelaki kecil itu makin ciut. Iya kak, sahut Akbar. Ikut ke Jakarta sekarang. Sekarang begitu itu, malam begini, naik apa ke Jakarta kak? Tanya Akbar polos. Udah ikut aja, kamu sudah izin orang tuamu kan? Rere menyela. Udah yuk. Oke, segera beresi pakaianmu yang mau dibawa. Aku tunggu di sini, Rere memerintahkan Akbar. Lelaki itu menurut dan langsung kembali ke rumahnya. Pak Kadus, saya mohon izin mengajak Akbar ke Jakarta. Rencana mau diajak kerja di perusahaan suami saya. Rere meminta izin. Sekaligus kami mau mohon pamit terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersedia menumpangi saya menginap selama di sini. Kebaikan kalian tidak akan saya lupakan. Same-same nak, Bapang senang bisa bantu anak. Bapang nitip Akbar bimbing dia biar jadi orang sukses kaya anak ini, jawab Pak Kadus. Insya Allah Pak, doain aja. Aku harus memberikan apa untuk tanda terima kasih, bisik Devon pada Rere. Tidak semua kebaikan dinilai dengan uang sayang, sahut Rere cepat. Nak, jangan sungkan main ke rumah Bapang, sesekalilah mampir, Bapang senang kenal kalian ini. Iya Pak, kami usahakan sering-sering main ke sini, jawab Rere ramah. Oh iya Pak, kemarin Ibu suka sama gelang Rere ini, Rere nitip buat Ibu ya, biar jadi kenang-kenangan. Rere menyerahkan gelang miliknya yang ia beli saat ia mendapat hadiah atas prestasi kerjanya. Tidak usah nak, tolak Pak Kadus. Anggap saja kenang-kenangan Pak, Rere memohon. Bersambung.